Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi selaku Kepala SMP Negeri 3 Jatipuro, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Jatipuro. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru SMP Negeri 3 Jatipuro dalam rangka kami dari calon guru penggerak itu akan melaksanakan kegiatan aksi nyata. Bapak Ibu, mungkin pengantar dahulu, apa itu guru penggerak. Jadi ini pendidikan yang di program pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, Mas Nadiem katanya. Kalau yang familiar itu disebut Mas Nadiem karena usianya masih muda. Jadi program guru penggerak ini sebenarnya siapa saja boleh ikut, tapi harus memenuhi persyaratan minimal 5 tahun masa kerja. Jadi sudah memiliki masa kerja 5 tahun. Sebenarnya saya di sini juga merasa belum pantas deh Bapak Ibu untuk berdiri untuk menyampaikan materi ini di hadapan Bapak Ibu. Tapi karena ini tugas, jadi di pendidikan guru penggerak itu setiap kali kami mendapatkan materi, kami harus langsung melakukan kegiatan aksi nyata. Jadi mulai hal yang kecil itu kami harus melakukan aksi nyata dan itu didokumentasikan kemudian diupload di LMS. Jadi kami ini pejuang centang biru. Jadi pendidikan ini dilakukan melalui daring di LMS. Jadi kalau kami belum menyerahkan tugas belum tercentang. Jadi mohon maaf kalau hari ini kami mengganggu Bapak Ibu yang harusnya beraktivitas dengan anak-anak. Mungkin 30 menit sampai 1 jam ke depan akan bersama saya, hanya berbagi pemahaman dan pengalaman saja Bapak Ibu. Di sini saya bukan berarti kok paling pintar itu, tidak. Jadi kenapa saya ikut guru penggerak? Karena memang saya merasa saya itu masih butuh banyak belajar. Jadi kalau saya itu modelnya kalau tidak dipaksa itu untuk belajar itu agak sulit. Makanya saya ikut di program guru penggerak ini dengan harapan nanti dengan dipaksa oleh sistem ini saya akan bisa banyak belajar. Dan harapan kami nantinya dari SMP Negeri 3 Jatipuro akan ada beberapa guru penggerak juga yang insya Allah nanti Kabupaten Karanganyar itu akan mendapatkan kuota di angkatan yang ke-9. Jadi kami ini angkatan yang ke-4, kemudian angkatan 5, 6, 7, 8 itu untuk kabupaten yang lain, dan 9 nanti di bulan September insya Allah jatuh ke Karanganyar lagi. Jadi Bapak Ibu guru yang masih muda, monggo silahkan mendaftar di program guru penggerak. Jadi pendidikan ini dilakukan selama 9 bulan Bapak Ibu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan kami sanggup menyelesaikan pendidikan ini sampai nanti selesai dan menjadi guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kami akan memulai dari yang pertama. Jadi tugas kami adalah menyelesaikan atau mensosialisasikan yaitu modul 1.1 dan 1.4. Ini yang wajib. 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi di slide saya nanti mungkin akan lebih banyak menyebutnya dengan KHD, itu Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang modul 1.4 tentang budaya positif. Oke. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat kenal dengan beliau. Siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantoro. Beliau siapa nggih? Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi Bapak Pendidikan Indonesia yang selama ini mungkin pemikiran-pemikiran beliau itu kita ambil sebagai moto di pendidikan. Bahkan kalau di beberapa sekolah itu masih terlihat ada 3 semboyan yang sangat dekat dengan kita. Bapak Ibu masih ingat pasti. Jadi semboyan beliau yang ada di dunia pendidikan yaitu adalah Ing Arso Sung Tulodo, kemudian Ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Jadi itu 3 semboyan yang didengung-dengungkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dulu saya ketika belum mengikuti pendidikan guru penggerak ini juga beranggapan kalau semboyan Ki Hajar itu hanya ini. Jadi hanya 3 ini yang kita dapatkan dari seorang Ki Hajar. Ternyata tidak Bapak Ibu. Ki Hajar itu seorang pemikir yang luar biasa. Yang luar biasa.
Dan pemikiran-pemikiran beliau itu ternyata masih sangat relevan ketika kita aplikasikan di dunia pendidikan saat ini. Betapa beliau di tahun 2 Juli yang kelahiran 22 jadi itu sudah punya pemikiran yang luar biasa, yang nantinya Bapak Menteri ini juga mengadopsi dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi Ki Hajar Dewantara menganggap pendidikan itu menuntun segala kodrat. Jadi manusia itu sudah memiliki 2 kodrat Bapak Ibu, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi bagaimana pendidikan nanti kita sebagai seorang guru itu bisa menuntun anak-anak untuk menjadi seorang yang selamat baik sebagai manusia, sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, hal ini juga seiring dengan materi yang kemarin sudah kita dapatkan ketika seminar dengan Ibu Aisyah Dahlan beberapa hari yang lalu. Kita mengikuti seminar dengan Ibu Aisyah Dahlan bahwa masing-masing anak itu ternyata punya perbedaan. Jadi kita tidak bisa menganggap sama semua anak. Misalnya dari cara belajar mereka itu saja sudah berbeda. Ada yang memiliki cara belajar auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi bagaimana kita bisa mewadahi nanti dari berbagai kemampuan anak itu kita bisa mengikuti mereka sehingga mereka bisa menjadi seorang anak yang berhasil. Ya, jadi kalau kodrat alam yang dimiliki seorang anak itu biasanya anak-anak sukanya apa Bapak Ibu? Bermain, nggih. Jadi anak-anak itu sukanya bermain. Makanya di kurikulum 2013 itu diharapkan Bapak Ibu guru tidak lagi menjadi sentral pembelajaran. Jadi bukan teacher learning, tapi berubah menjadi student learning. Artinya yang menjadi subjek pembelajaran adalah siswa. Jadi siswa, bagaimana siswa mereka berkreasi, bagaimana siswa menghasilkan sesuatu. Jadi tidak selalu guru itu harus berceramah. Dan lebih baik lagi ketika pembelajaran itu dilaksanakan dengan bermain. Ya, jadi di beberapa sekolah di kota itu sudah menerapkan ini Bapak Ibu. Jadi sekolah alam. Bagaimana anak itu belajar tidak di ruang kelas. Jadi mereka belajar di alam. Alam itu dijadikan sebagai ruang belajar. Jadi ini yang sudah menerapkan merdeka belajar tentunya. Kemudian kodrat yang kedua adalah kodrat zaman. Kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu ketika zaman ini selalu berubah. Nah, seperti sekarang ini juga kalau dulu kita melarang anak-anak untuk membawa HP ke sekolah. Nah, ketika PJJ melanda, nah itu kan bahkan itu menjadi sebuah pokok, menjadi sebuah kewajiban anak harus memiliki HP. Jadi itulah kodrat zaman. Jadi selain mengikuti kodrat alam, juga pendidikan harus mengikuti kodrat zaman. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya nanti generasi Indonesia itu tidak tertinggal dengan negara yang lain. Jadi selalu mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, menurut Ki Hajar, pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Bapak Ibu, selama pandemi melanda Indonesia, kita sudah kehilangan banyak sekali momen-momen penting dalam pendidikan. Apalagi ketika PJJ, itu mungkin sekarang kita sudah mulai PTM, itu baru merasakan gitu Bapak Ibu, kok anak-anak itu sangat jauh berbeda. Bahkan dikatakan sudah mengalami lost learning, kehilangan pembelajaran. Anak-anak itu sudah terlalu nyaman dengan kebiasaan selama ini yang mungkin di rumah itu tinggal banyak bermain HP, kemudian santai-santai. Nah, ketika anak sudah melakukan PTM, pertemuan tatap muka di sekolah, maka pembiasaan itu harus kita mulai lagi. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan, datangnya saja
mungkin banyak yang telat, mengerjakan tugas juga telat. Kemudian kita harus menyesuaikan lagi. Misalnya di Bapak Ibu guru matematika, loh, dulu itu kalau kelas 1 sudah biasa menguasai ini. Di bahasa Indonesia sudah bisa menguasai ini. Nah, ternyata ketika 1 tahun pembelajaran dengan daring itu anak-anak dimasukkan kaget, loh, kok ternyata belum bisa apa-apa. Nah, itu Bapak Ibu, jadi ini merupakan tugas kita bersama. Bagaimana kita mengembalikan roh pembelajaran itu kembali yang selama ini sudah hilang selama PJJ. Kemudian menurut Ki Hajar juga, pendidik adalah seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Oke. Jadi kita tuh diibaratkan seperti seorang petani dan anak itu sebagai benihnya. Kalau kita menanam benih yang bagus di ladang yang bagus tapi tidak kita rawat, kira-kira hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa berhasil dengan baik? Nah, mungkin bisa gitu, tapi tidak semuanya. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah ini tadi, sebagai seorang tukang kebun atau sebagai petani. Jadi tugasnya adalah membimbing anak-anak. Nah, kalau kita ibaratkan anak-anak itu benih, sudah kita tanam, benihnya bagus. Kalaupun benihnya kurang bagus, ketika kita usahakan dengan maksimal, dengan proses yang baik, pemupukan, pengolahan tanah yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Nah, sama dengan anak, ketika mungkin inputnya itu kurang bagus, tapi ketika prosesnya ini luar biasa, maka juga akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Kemudian pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya kita tidak memaksa anak-anak itu untuk menjadi orang yang kita inginkan Bapak Ibu. Kalau dulu kita kan menganggap anak itu ibarat kertas kosong dan Bapak Ibu guru berhak untuk mewarnai semau kita. Jadi anak tuh nggak tahu apa-apa. Mungkin ketika saya sekolah zaman kecil, guru itu sangat dominan. Murid tuh nggak tahu apa-apa. Pokoknya semua ilmu dari guru. Nah, sekarang tidak Bapak Ibu. Jadi pendidik itu tugasnya hanya menuntun saja. Anak-anak itu sudah membawa kodrat dari sana. Misalnya seorang anak itu dia punya bakat olahraga. Nah, ketika kita paksa di kemampuan matematika, mungkin dia tidak bisa. Jadi kita tidak bisa memaksa satu kelas itu pintar matematika semua, satu kelas pintar bahasa semua, satu kelas pintar olahraga semua, tidak bisa. Jadi memang itulah kodrat anak. Mereka sudah membawa kodratnya masing-masing. Jadi diibaratkan anak itu seperti kertas yang sudah ada gambarnya, ini sudah ada polanya. Nah, tugas guru apa? Kita tinggal menebalkan saja Bapak Ibu. Jadi kita menebalkan garis-garis yang sudah ada pada anak sehingga mereka tetap berada pada jalur yang benar. Maka tujuan akhirnya tadi apa? Selamat dan bahagia. Jadi tugas guru adalah mengantarkan anak-anak sehingga mereka bisa selamat dan bahagia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian berikutnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti itu adanya cipta, rasa, karsa, kemudian menghasilkan sebuah tenaga. Jadi kalau olah cipta itu menajamkan pikiran, olah rasa itu menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Jadi dalam diri seorang anak itu mereka punya ini Bapak Ibu. Jadi dia harus di drill semua. Jadi yang harus kita kembangkan juga semuanya melalui olah cipta. Jadi menajamkan pikiran. Anak-anak kita bimbing untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Kemudian olah rasa ini dengan seni, dengan gamelan, dengan menyanyi dan lain-lain. Ini menghaluskan rasa mereka. Kemudian kita juga harus memperkuat kemauan mereka, kemauan untuk belajar, kemampuan untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan terakhir adalah olahraga, itu adalah menyehatkan jasmani. Jadi nanti ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Kemudian pengertian budi pekerti itu sendiri adalah watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak dan kemauan sehingga menimbulkan sebuah tenaga. Nah, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Bapak Ibu, jadi memang banyak orang tua yang menganggap bahwa tanggung jawab pendidikan itu sepenuhnya ada di sekolah. Padahal kita sebagai guru
apa ya? Kita bertemu dengan anak itu hanya sedikit waktu nih Bapak Ibu. Misalnya dari pukul 7:30 sampai pukul 11:30. Anak-anak itu lebih banyak berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Tetapi mereka masih menganggap pokoknya tanggung jawab pendidikan itu ada di sekolah. Padahal tidak Bapak Ibu. Di sini dijelaskan keluarga itu menjadi tempat yang utama. Jadi kalau kita ingin melihat seorang anak itu seperti apa, nah kita bisa melihat keluarganya. Nah, padahal kalau di agama itu juga dijelaskan bahkan seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Jadi bagaimana seorang anak itu akan berkembang, bagaimana seorang anak akan mendapatkan pendidikan pertama itu ada di dalam keluarga. Nah, peran orang tua sebagai guru adalah menuntun dan memberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik bagi anak. Jadi selama ini kalau kita meminta anak untuk melakukan sesuatu, kita hanya perintah saja, tidak memberi contoh, itu biasanya anak juga tidak nurut gitu. Tapi kalau misalnya di rumah, nak silakan sholat, kita hanya perintah saja, tapi tidak melaksanakan sholat. Nah nanti anak bisa berbalik, Bapak Ibu, Bapak Ibu sendiri nggak sholat. Nah seperti itu. Jadi tugas orang tua adalah sebagai teladan, sebagai contoh. Nah kalau di sekolah, kita sebagai guru yang sekaligus sebagai orang tua kedua bagi anak-anak, berarti juga seperti ini Bapak Ibu. Tugas kita adalah sebagai teladan. Bagaimana kita menginginkan anak itu disiplin ketika diri kita juga belum disiplin. Jadi monggo kita sama-sama memperbaiki diri agar nanti pendidikan di Indonesia itu menjadi lebih baik. Saya lanjutkan ke modul yang kedua Bapak Ibu. Jadi ini tentang nilai dan peran guru penggerak. Ini mungkin hanya sekilas saja. Diharapkan nanti ketika program guru penggerak ini sudah berjalan, sudah berhasil, maka setiap guru yang sudah mengikuti pendidikan itu akan mempunyai nilai-nilai seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah mandiri. Nah memang kami itu selalu dituntut untuk mandiri. Nah misalnya saja ketika menyelesaikan tugas itu sudah ada aturannya. Tugas harus dikumpulkan dalam bentuk PPT, tugas harus diselesaikan dalam bentuk video, tugas harus dikumpulkan dalam bentuk audio. Nah ketika kami belum bisa melakukan hal itu, maka harus secara mandiri belajar. Nah untung saja saya itu punya guru besar Bapak Ibu. Jadi kalau tentang IT itu saya selalu datang ke Pak Agung. Pak Agung gimana ini saya nggak bisa. Nah alhamdulillah seperti itu. Jadi kita harus mandiri untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah reflektif. Reflektif itu mengambil pelajaran dari apapun yang terjadi. Jadi kalau ada peristiwa apa, kita selalu koreksi diri. Di setiap pembelajaran, mungkin di akhir pembelajaran kita juga melakukan refleksi. Apa yang sudah kita lakukan selama 2 jam pembelajaran dan seterusnya. Yang ketiga adalah berkolaborasi. Jadi bekerja sama dengan rekan kerja. Tidak mungkin program guru penggerak atau mungkin tujuan yang dicanangkan oleh Pak Menteri ini berhasil ketika yang bergerak ini hanya 1 orang saja atau beberapa orang. Maka diharapkan nanti semua guru di Indonesia itu akan bergerak bersama-sama menuju pendidikan yang merdeka. Jadi merdeka belajar. Kemudian yang keempat adalah inovatif. Jadi menciptakan sesuatu yang baru. Yang terakhir adalah berpihak pada murid. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan selalu orientasinya kepada siswa. Bagaimana saya melakukan hal-hal yang membuat siswa senang. Bagaimana saya harus menyiapkan materi biar siswa paham dan seterusnya. Kemudian peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Jadi mengelola pembelajaran yang menarik, tidak membosankan, kemudian mudah dipahami oleh siswa, itu adalah tugas kita sebagai guru. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini kurang I Bapak Ibu. Jadi mungkin dari beberapa guru penggerak itu sudah berani untuk matur ke Bapak Ibu guru, matur ke Bapak Kepala Sekolah tentang program-program yang akan dicanangkan. Jadi menggerakkan komunitas praktisi di MGMP misalnya juga bisa. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain, jadi menjadi pelatih ini kalau sudah mahir. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, dan terakhir adalah memajukan kepemimpinan murid. Ini saya percepat. Kemudian modul 1.3 adalah visi guru penggerak. Nah, untuk mewujudkan suatu perubahan, maka guru harus memiliki visi. Untuk mewujudkan visi perlu adanya kerjasama dari semua pihak atau semua warga sekolah, dan dimulai dari diri sendiri
Sehingga perlu sebuah pendekatan yang disebut dengan inquiry apresiatif. Bapak Ibu, di setiap sekolah itu saya yakin sudah memiliki visi masing-masing. Kalau di SMP 3 apa nggih Bapak Ibu? Visinya SMP 3 apa nggih? Berbudi pekerti luhur, berprestasi, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Jadi hampir sama dengan SMP 1. Kalau SMP 1 itu unggul dalam prestasi, luhur budi pekerti, dan berbudaya lingkungan. Nah, visi ini akan kita, kalau visi itu kan tujuan gitu Bapak Ibu. Jadi saya yakin komunitas sekolah akan berusaha untuk mencapai visi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kalau di pendidikan guru penggerak itu ada yang disebut dengan inquiry apresiatif. Jadi kalau selama ini ketika kita akan mengembangkan sebuah visi, kita akan melihat kekurangan sekolah kita apa. Oh, sekolah SMP 3 itu kekurangannya apa, atau ini. Nah, kalau di metode ini tidak Bapak Ibu. Jadi yang dilihat adalah apa yang dimiliki oleh sekolah itu. Jadi hal positif apa yang dimiliki oleh sekolah itu. Misalnya, ketika kemarin kami melakukan aksi nyata di SMP 1, bagaimana meningkatkan sikap religius pada siswa. Nah, kemampuan yang sudah dimiliki di SMP kami apa? Oh, masjidnya sudah besar. Kemudian anak-anaknya juga cenderung di lingkungan kita adalah lingkungan pondok misalnya. Itu adalah kondisi yang sangat mendukung. Sama seperti di SMP 3. Mungkin yang akan dikembangkan apa? Oh, sikap apa misalnya religius. Nah, masjidnya juga sudah bagus dan yang lain. Jadi yang dilihat bukan kekurangannya Bapak Ibu, tapi adalah kelebihan yang kita miliki dan bagaimana kita mempertahankan kelebihan itu, dan kalau bisa justru meningkatkan kelebihan yang kita miliki. Nah, di sini ada sebuah tahapan yang disebut dengan Bagja, Bapak Ibu. Jadi Bagja itu dari singkatan buat pertanyaan utama. Ini apa yang akan kita capai? Misalnya tadi, akan mewujudkan visi SMP 3 yang berbudaya lingkungan. Itu visi kita. Kemudian langkah yang kedua, ambil pelajaran. Apa yang sudah kita miliki ketika kita akan mengembangkan anak berbudaya lingkungan. Oh, lingkungan SMP 3 sangat mendukung. Jadi lahannya luas, kemudian banyak sekali tanaman, kemudian punya guru-guru yang paham dengan pertanian. Nah, itu merupakan aset positif. Jadi ambil pelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi. Apa yang akan kita harapkan dari program kita? Oh, nantinya anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang peduli dengan lingkungan. Berarti kita sudah punya mimpi. Kemudian yang berikutnya adalah jabarkan rencana. Ketika kita sudah punya mimpi, kemudian kita menyusun sebuah rencana. Dan terakhir adalah mengatur eksekusi. Nah, itu beberapa tahapan yang bisa kita lalui untuk mencapai sebuah visi. Nah, mudah-mudahan nanti dari SMP 3 bisa mewujudkan visinya dengan luar biasa. Nah, ini materi yang wajib kami sampaikan Bapak Ibu, modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi tugas kita tadi untuk mencapai sebuah visi sekolah tadi juga harus dikembangkan. Salah satunya adalah budaya positif. Jadi budaya positif itu sebuah nilai, sebuah keyakinan. Nah, sebuah nilai atau sebuah keyakinan itu akan terbentuk ketika dimulai dari pribadi-pribadi. Nanti kalau setiap pribadi sudah meyakini nilai itu, sudah menerapkan nilai itu, maka diharapkan satu sekolah ini akan muncul sebuah budaya positif. Nah, sering juga kita sebut dengan karakter Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak misalnya untuk tertib masuk sekolah, nah itu kalau mereka itu datang ke sekolah masih harus dengan dioprak-oprak, harus dengan dioprak-oprak. Kalau yang terlambat masih harus dengan dihukum, itu berarti belum dengan kesadaran. Jadi bagaimana nanti kita akan mencoba menyadarkan siswa, oh ternyata itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian kalau ada kata disiplin, selama ini yang terbersih di benak Bapak Ibu apa aja? Disiplin itu apa? Tertib. Kemudian apa nggih? Patuh gitu nggih. Jadi anak yang disebut anak yang disiplin adalah anak yang
Patuh. Patuh. Kalau saya suruh jongkok ya jongkok, saya suruh berdiri ya berdiri. Pokoknya itu harus patuh. Nah, itu pengertian disiplin menurut kita Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana cara membuat murid disiplin? Kira-kira sudah punya program nih Bapak Ibu. Nah, saya yakin setiap sekolah itu punya program bagaimana akan mendisiplinkan seorang anak, seorang murid, atau bahkan semua murid. Nah, sekarang siapa yang bisa mendisiplinkan murid Bapak Ibu? Apakah guru, apakah kepala sekolah, atau murid itu sendiri? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Yang bisa mendisiplinkan murid itu apakah guru, bapak kepala sekolah, atau mungkin dari diri siswanya sendiri? Dari semua ada yang menjawab sendiri. Sama-sama. Oke, jadi semua kita harus berkolaborasi. Tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Ketika murid kita suruh untuk disiplin, tapi seperti tadi gurunya belum disiplin dan sebagainya, maka tidak akan terjadi sebuah budaya positif disiplin. Oke. Kalau di pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara, makna disiplin selama ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pokoknya kalau anak sudah patuh pada kita, itu disebut dengan anak yang disiplin. Nah, ternyata ini sangat berbeda dengan pemikiran Pak Ki Hajar, Bapak Ibu. Jadi kalau menurut Pak Ki Hajar, yang disebut dengan disiplin itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi, ternyata disiplin itu munculnya dari dalam diri sendiri. Nah, ketika disiplin itu sudah muncul dari dalam diri sendiri, maka itu akan berjalan dengan sangat baik. Ya, jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Nah, biasanya ketika anak-anak itu tidak disiplin, mereka pasti punya alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak datang tepat waktu hanya karena biar tidak dihukum. Itu tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua, motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, kalau seorang anak datang tepat waktu, maka dia akan mendapatkan penghargaan dari gurunya. Bagus, jadi mendapatkan pujian. Nah, itu motivasi yang kedua. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang paling tinggi adalah di nomor 3, Bapak Ibu. Jadi ketika seorang anak itu melakukan apapun dengan motivasi yang nomor 3, menjadi orang yang mereka inginkan. Kalau saya rajin belajar, itu karena saya ingin menjadi orang yang sukses, bukan karena diperintah oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kalau saya menjaga kebersihan, itu untuk diri saya sendiri. Kalau saya pakai masker, itu untuk diri saya sendiri. Dan tentunya untuk orang lain, untuk menjaga kesehatan. Jadi ini adalah motivasi yang paling tinggi. Ketika seseorang sudah memiliki motivasi pribadi, motivasi intrinsik, nah itu akan menjadi luar biasa. Mungkin selama ini kita baru anak-anak di tahap yang pertama maupun yang kedua. Jadi baru sebatas biar tidak mendapatkan hukuman, biar mendapatkan penghargaan. Kalau belajar tujuannya untuk apa? Biar mendapat nilai rapot yang bagus. Nah, itu kan berarti masih motivasi yang nomor 2. Jadi kita perlu memotivasi anak biar nanti dia termotivasi untuk yang ketiga. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Selanjutnya, kalau ini mungkin yang agak-agak sulit kita terima Bapak Ibu. Waktu awal kami mendapatkan materi ini juga agak sedikit, kok beda sekali dengan yang kita alami selama ini. Jadi ada keyakinan kelas versus peraturan kelas. Selama ini di sekolah itu selalu ada namanya tata tertib, selalu ada namanya peraturan sekolah. Dan itu menurut Ki Hajar ternyata tidak tepat. Saya juga, kenapa kok tidak tepat? Nah, karena apa Bapak Ibu? Yang namanya peraturan kelas itu cenderung dibuat satu arah atau 2 arah Bapak Ibu? Satu arah. Jadi yang membuat adalah sekolah. Siswa dilarang merokok, siswa harus datang tepat waktu, siswa harus menjaga kebersihan. Datangnya satu arah.
Nah, pernah apa tidak Bapak Ibu kita membuat peraturan itu melibatkan anak? Pernah nggih? Pernah nggih. Jadi kalau yang selama ini kita alami, siswa baru itu diberi sosialisasi tata tertib sekolah. Nanti kalau tidak mengikuti tata tertib maka akan mendapatkan hukuman. Nah, itu yang selama ini kita pahami. Nah, ternyata ini di pemikiran Ki Hajar itu tidak sesuai. Nah, apa yang sesuai? Peraturan kelas itu diganti dengan istilah keyakinan kelas. Jadi kalau mengapa kok kita pakai helm? Itu bukan karena takut kalau ditilang, gitu. Kalau tidak pakai helm nanti saya ketilang polisi. Nah, jadi tujuan kita adalah untuk keselamatan. Terus kenapa kita pakai masker? Nah, tujuannya adalah untuk kesehatan. Jadi nilai itulah yang akan kita bawa, yang akan menjadi tujuan kita. Jadi nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi ketika membuat sebuah keyakinan kelas, ini adalah nilai yang diciptakan oleh siswa sendiri dan akan dipatuhi oleh siswa sendiri. Jadi menurut Goosen ini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, betul Bapak Ibu, ketika ini saya coba di kelas yang saya sebagai walinya, di kelas 9D, di awal pembelajaran kemarin saya membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat seperti apa? Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, kalau peraturan kan lebih rinci ya Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak. Misalnya, kami akan selalu menjaga kebersihan. Nah, itu datang dari murid. Nah, kemudian disepakati oleh murid dan dijalankan oleh murid. Jadi mereka punya motivasi intrinsik, punya motivasi dari dalam diri. Yang kedua, keyakinan berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi hanya global saja. Kami akan sopan dan santun kepada Bapak Ibu guru. Kami akan selalu menjaga kebersihan. Jadi sifatnya universal, bukan poin-poin kecil. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Jadi saya kemarin membuat keyakinan kelas itu hanya 8 poin Bapak Ibu. Jadi satu kelas itu saya bagi menjadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok silahkan kalian membuat satu keyakinan. Kamu mau ngapain? Nah, tapi keyakinan itu harus kamu jalani, harus kamu taati. Ya, jadi masing-masing kelompok itu menghasilkan satu keyakinan. Dan nanti kalau ada kelompok yang lain yang sama, ditukar. Ya, jadi ada beberapa keyakinan kelas. Kalau yang pernah saya praktekkan itu hanya 8 keyakinan. Dan alhamdulillah anak-anak itu juga merasa senang. Oh, ternyata saya dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan selama ini hanya satu arah, tapi 2 arah. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di pemikiran KHD itu tidak ada yang namanya hukuman Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ada hukuman. Yang ada hanyalah konsekuensi atau sanksi. Nah, bedanya apa Bapak Ibu kalau hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu biasanya dia tidak linear. Dia tidak linear dengan kesalahan yang dibuat oleh siswa. Tapi kalau sanksi, dia bersifat linear. Misalnya, anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Kalau anak terlambat kemudian kita suruh nulis, oh saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Karena apa? Sejalan. Oh mereka terlambat, maka dia harus mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Karena apa? Tidak linear. Wah, kesalahannya tidak pakai masker kok suruh push up. Itu kan tidak linear. Jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sebagai konsekuensi atau hukuman?
Nah, kalau nyoret-nyoret kertas teman, maka dia harus mengganti kertas itu. Berarti sebagai konsekuensi. Intinya begitu nih Bapak Ibu. Ketika kita memberikan konsekuensi kepada anak, maka diusahakan konsekuensi itu harus linier. Jadi apa kesalahannya? Ada hubungan. Jadi kalau tidak ada hubungan itu berarti namanya hukuman. Ini hasil kesepakatan kelas yang sudah saya praktikkan di kelas 9. Dan alhamdulillah anak-anak juga ya mungkin dengan berjalannya waktu Bapak Ibu tentu saja merubah sesuatu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Yang tadinya anak itu menganggap pokoknya kalau tidak tertib harus dihukum. Nah ini hanya berganti menjadi sebuah sanksi. Dan mereka itu banyak yang mengabaikan. Allah menjengenake ora dihukum we. Nah, jadi tugas kita sebagai guru adalah menguatkan mereka supaya mereka punya tadi motivasi intrinsik. Kalau mereka sudah punya keyakinan, saya itu melakukan ini karena saya pengen menjadi orang yang baik, bukan karena biar tidak dihukum. Ya, jadi ini hasil kemarin. Kemudian ketika seorang anak melakukan pelanggaran Bapak Ibu, itu ternyata ada alasannya. Tidak mungkin dia melakukan suatu perbuatan itu tidak punya alasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Kalau Bapak Ibu persani di kelas, mungkin banyak anak yang dia tuh kok berulah terus jahili temannya. Nah itu bukan berarti langsung kita bukan tidak bisa kok menghakimi, wah berarti bocah kui nakal. Tapi kita harus tahu dulu Bapak Ibu latar belakang kenapa dia berbuat seperti itu. Nah mungkin saja yang pertama karena dia kurang cinta dan kasih sayang. Selama ini banyak Bapak Ibu anak-anak itu yang meskipun hidup satu rumah dengan orang tua, tapi mereka tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang. Orang tuanya sibuk bekerja dari pagi pulang malam, pagi lagi sampai tidak pernah ketemu dengan anaknya itu ada. Jadi ketika anak punya masalah kita dekati. Oh mungkin dia karena kurang kasih sayang. Yang kedua mungkin karena ingin menunjukkan kekuasaan. Wah aku ki iso. Ya, aku ki iso. Jadi seperti itu. Yang ketiga karena dia ingin mendapatkan kebebasan. Kalau di kelas dia sudah jenuh, kemudian tiba-tiba lari keluar, loh. Nah, itu kita tanya, loh kenapa kamu kok keluar kelas? Mungkin dia pengen kebebasan. Yang terakhir kesenangan, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini yang utama. Jadi, kalau kita sudah tahu motivasi seseorang melakukan sesuatu sikap, melakukan perbuatan, kita akan tahu. Jadi tidak apa ya? Oh, pokoknya anak itu melanggar. Jadi melanggarnya itu karena apa? Kita cari dulu. Ya. Saya mempraktekannya di kelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai wali kelas itu biasanya ada anak-anak yang dalam tanda kutip itu apa ya? Tidak baik. Artinya dia nakal. Dalam tanda kutip nakal. Nah, terkadang kalau yang saya praktikkan itu saya akan menyimpan nomor anak itu. Oke, jadi kadang-kadang malah gurunya yang nyimpan, anaknya tidak nyimpan nomor gurunya. Ya kita harus meminta, Mas, tolong di-save ya nomor bu guru. Ya, dengan begitu kemudian setiap dia membuat status itu saya komentari. Ya, awalnya komentar yang ringan-ringan. Biasa cuma ngadiki cie, misalnya seperti itu. Nah dengan begitu kok mereka merasa diperhatikan. Ya, diperhatikan. Jadi kadang-kadang itu kalau malam itu saya mulai dengan komentar dia membuat status, saya komentari satu kalimat. Itu berlanjut sampai malam Bapak Ibu. WA-an itu sampai nggak terasa mereka itu curhat juga. Ya, jadi dengan kedekatan seperti itu kita akan bisa lebih mudah untuk mengarahkan anak. Jadi kalau anak sudah dekat dengan kita, itu disuruh itu agak-agak nurut. Beda dengan kalau anak itu pas sebel kalau bubur. Nah seperti itu. Jadi itu mungkin melihat muka saya saja sudah nggak mau. Tapi kalau mereka merasa dekat, oh iya semalam saya habis WA-an dengan bubur. Mereka punya rasa dekat dengan saya. Jadi terus ketika diarahkan, Mas, mbok sesuk meneh jangan bolos. Ya, itu mereka akan lebih gampang. Okay. Jadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang kita miliki. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah ini yang sering kita lakukan. Ketika anak tidak menaati tadi keyakinan kelas, maka tugas kita adalah menghukum. Dan itu sebaiknya dihindari, memang tidak boleh.
Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah ini kalau anak melakukan kesalahan, kemudian kita, iya Thomas, bola-balik kue meneh. Nah itu dia akan merasa bersalah. Terkadang kalau anak itu nyalinya kecil, dia akan merasa rendah diri Bapak Ibu. Oh iya ternyata aku ki memang nakal dan sebagainya. Yang ketiga, kita sebagai teman. Nah tadi ini sudah lebih mending. Jadi kita guru itu dengan anak bersikap sebagai seorang teman. Yang keempat adalah pemantau dan terakhir adalah manajer. Yang paling tinggi adalah di sini Bapak Ibu, di poin nomor 5. Jadi ketika kita sudah bisa menjadi seorang manajer, nah itu anak itu kita akan mengarahkan anak tahu kesalahan mereka, apa yang mereka perbuat. Oh ternyata ini salah. Apa yang harus kamu lakukan? Oh saya harus begini Bu. Jadi bukan kita yang mendikte. Kalau kamu tidak memasukkan baju, itu kira-kira kesalahan apa tidak? Oh iya Bu, saya salah. Oh berarti dia sudah menyadari. Terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan memasukkan baju Bu dan tidak akan mengulangi lagi. Oh berarti kita sudah sebagai seorang manajer. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita berharap kita akan menjadi ini posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai seorang manajer. Nah, ketika ada seorang anak yang melanggar keyakinan kelas, maka kita bisa melakukan tindakan restitusi Bapak Ibu. Nah, ini bukan prostitusi nggih, mohon maaf. Nanti kalau tulisan saya salah bahaya ini. Jadi restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, ketika anak melakukan kesalahan, sebaiknya kita tidak menghakimi di tempat. Misalnya ketika anak menyontek di kelas, bukan serta-merta terus kita yang di depan, ayo Adi, nyontek ya. Itu kalau anaknya nyalinya kecil, mungkin dia akan menjadi orang yang sangat malu sekali. Oh iya, saya sudah dipermalukan oleh bu guru di kelas. Nah sebaiknya bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Bagaimana? Bumur mungkin? Iya, langsung dicontoh orang yang lain tidak tahu. Iya. Diajak jalan-jalan di masyarakat. Oke, betul nggih? Tepuk tangan untuk Bumur sudah menjawab. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, melanggar kedisiplinan, sebaiknya kita tarik anak itu dari zona mereka. Artinya kalau itu di kelas, ya kita tarik. Di mana? Di ruang BP, mungkin di musola. Nah dengan begitu dia akan merasa tidak dijatuhkan. Ini tidak dijatuhkan. Nah kita tarik dari zona mereka. Nah kemudian di sana ketika kita tarik itu apa yang kita lakukan? Ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana kita menguatkan anak bahwa apa yang mereka lakukan itu memang salah, tapi membuat anak itu tetap bersemangat. Bukan berarti, wah saya memang salah Bu, berarti saya nggak bisa memperbaiki diri. Tidak seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita beri masukan dulu. Oh tindakan kamu ini kira-kira salah apa tidak? Nggih Bu salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nah kalau seperti ini kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Oh saya mau memperbaiki Bu, saya akan meminta maaf dan seterusnya. Ini Bapak Ibu kegiatan restitusi yang bisa kita lakukan. Jadi intinya ketika anak melanggar itu kita bawa ke tempat yang lain, kemudian kita beri penguatan bahwa apa yang mereka lakukan meskipun itu salah tapi masih bisa diperbaiki sehingga mereka bisa kembali menjadi orang yang lebih baik. Oke, ini restitusi yang pernah saya lakukan Bapak Ibu, mungkin tidak perlu saya tampilkan. Bapak Ibu, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ini ngomongnya juga maraton karena takut banyak menyita waktu Bapak Ibu. Ini sudah banyak ternyata nggih. Nah, mohon maaf karena apa yang kami sampaikan itu mungkin belum sepenuhnya bisa kami lakukan. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Semoga apa yang dicanangkan oleh Bapak Menteri untuk menjadi pendidikan nanti sekolah itu ramah anak, sekolah yang memerdekakan anak itu akan terwujud. Nah kalau di di guru penggerak itu ada istilah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Pokoknya intinya gerak-gerak ya Bapak Ibu. Yang pertama tergerak. Kita tergerak untuk berubah dulu.
Jadi kita mau berubah itu bukan karena orang lain, tapi karena motivasi diri. Nah, kalau sudah merasa pengen berubah, yang kedua adalah bergerak. Jadi kita harus melakukan apa yang sudah kita dapatkan, kita coba melalui sebuah aksi nyata. Dan yang ketiga adalah menggerakkan. Nah, hari ini adalah saya termasuk yang ketiga, yaitu menggerakkan. Saya ingin menggerakkan Bapak Ibu di SMP Negeri 3 Jatipuro, terutama yang masih muda-muda, mudah-mudahan tergerak hatinya, yang nantinya bisa mengikuti program guru penggerak, dan kita sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari saya, itu datangnya dari pribadi saya. Saya dulu dari bagian dari SMP 3 dan hati saya juga masih di sini Bapak Ibu. Jadi saya pengen nanti kita sama-sama memajukan pendidikan khususnya di Jatipuro. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun sangat atas waktu yang sudah disempatkan untuk saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada sesi untuk bertanya kan? Oh, jangan. Oke. Baiklah Bapak Ibu, tepuk tangan kita beri aplaus pada Ibu Purwani SPD. Terima kasih pada Ibu Purwani SPD yang telah memberikan pencerahan terkait dengan budaya positif dan nilai-nilai Ki Hajar Dewantoro